Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indah Wulandari dari SMP Negeri 3 Pengubuan, Lampung Tengah. Saya mengajar ilmu pengetahuan alam. Di masa yang sekarang ini, seluruh negara sedang menghadapi wabah COVID-19. Hal ini menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas secara normal, mengikuti anjuran pemerintah stay at home. Seluruh jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi tidak lagi bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Itu bukan berarti bahwa belajar itu terhenti. Guru tetap mengajar dari rumah, siswa tetap belajar dari rumah. Beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan selama kegiatan belajar dari rumah adalah project based learning. Berikut penjelasan tentang pembelajaran project based learning yang saya gunakan. Project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dalam pembelajarannya. Langkah-langkah dalam proyek based learning: yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pertanyaan sebaiknya disajikan dari yang esensial dan secara menarik. Contoh menyajikan pertanyaan pada materi tekanan dan massa jenis. Saya menyajikannya dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar tersebut. Apakah yang dinaiki orang tersebut? Dari bahan apakah? Dan mengapa orang tersebut tidak bisa tenggelam? Penyajian yang kedua. Ini adalah gambar balon udara. Bagaimana caranya agar balon udara dapat terbang ke angkasa? Langkah yang kedua dalam proyek based learning yaitu mendesain perencanaan proyek dan menyusun jadwal. Seorang guru sebaiknya sudah memiliki persiapan untuk 1 semester ke depan. Siswa harus sudah mengetahui pokok bahasan apa saja yang akan dibahas dan penilaian yang akan diambil. Harus menerangkan sikap apa yang akan dinilai, pengetahuannya, dan keterampilan atau produk yang akan dibuat. Contohnya, pada bab 1, sikap yang diambil, spiritual sosialnya sudah diterapkan, pengetahuannya berupa penugasan tes tertulis. Proyek yang akan dilakukan yaitu membuat sel hewan dan tumbuhan 3 dimensi. Pada bab kedua, interaksi makhluk hidup, siswa akan membuat proyek rantai makanan, jaring makanan, dan ekosistem 3 dimensi. Seluruh materi harus sudah diterapkan dalam silabus tersebut. Ini contoh silabus yang akan disampaikan ke siswa pada 6 bulan ke depan. Pada materi tekanan, siswa sudah mengetahui produk yang akan dibuat, yaitu lampion dan roket air. Pada bab kedua, membuat model 3 dimensi alat pernafasan manusia, dan seterusnya. Langkah yang ketiga yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya. Guru harus membuat rubrik penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek. Guru mengamati sejauh mana siswa melakukan proyeknya dengan memberikan tanda checklist pada rubrik. Untuk pembelajaran daring dapat dilakukan dengan mengirimkan foto atau video pada proses pembuatannya. Langkah yang keempat yaitu menguji hasil dengan cara mengirimkan foto atau videonya pada proses daring. Pada pembelajaran di kelas, guru bisa mengamatinya secara langsung. Langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaannya selama proyek dilakukan, dan guru melakukan refleksi terhadap proyek yang sudah dijalankan. Ini ada beberapa proyek yang sudah dilakukan oleh siswa. Membuat lampion terbang, membuat roket air dan penerbangannya, membuat jaring dan rantai makanan 3 dimensi, membuat sel hewan dan tumbuhan, membuat poster tentang stop global warming. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, beberapa media yang saya gunakan yaitu: yang pertama, materi saya sajikan dalam bentuk PowerPoint yang menarik. Berikutnya, saya menggunakan MindMapper untuk memetakan konsep sehingga siswa mudah untuk memahaminya.
Untuk pengolahan nilai, saya menggunakan Microsoft Excel. Untuk metode kuis, saya menggunakan Google Form. Dan sumber belajar yang saya gunakan adalah buku siswa dan buku guru yang saya dapatkan dari kementerian. Dan juga saya tambahkan sumber belajar dari portal Rumah Belajar. Di sumber belajar ini terdapat konten audio dan video, konten web dari jenjang SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Rumah Belajar ini terdapat banyak sekali materi-materi yang menarik dan mudah untuk dipahami. Setelah saya mengikuti Diklat Pembatik tahun 2020, saya mulai mengenal Rumah Belajar. Rumah Belajar memiliki konten yang sangat bagus untuk mengadakan pembelajaran daring secara terarah dan tersistem, di mana seluruh warga sekolah, baik itu penyelenggara, guru, dan siswa, berada dalam wadah yang sama sehingga bisa terkontrol. Dengan Rumah Belajar, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Untuk itu, marilah bergabung dalam Rumah Belajar.